Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak, atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhanmu, telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup sering memaksa kita untuk terus melangkah, bahkan ketika tenaga batin mulai menipis. Kita tetap hadir, tetap menjalani hari, tetap terlihat baik-baik saja. Padahal ada bagian di dalam diri kita yang perlahan melemah dan butuh dikuatkan. Di tengah kenyataan seperti itulah Allah berbicara melalui Nabi Yesaya. Ia tidak memperkenalkan sosok yang keras. Ia tidak menghadirkan figur yang menuntut kesempurnaan. Ia memperkenalkan seorang hamba. Inilah hambaku yang kupegang. Dalam kitab suci, hamba ini diutus untuk memulihkan, bukan membebani hati, hadir untuk mendekat, bukan menyingkirkan yang rapuh. Ia tidak akan berteriak atau memperdengarkan suaranya. Begitulah cara Allah bekerja, tenang, setia, tanpa paksaan. Dan gambaran ini menjadi nyata dalam peristiwa pembaptisan Tuhan. Yesus tidak datang dengan jarak. Ia tidak berdiri di atas, melainkan masuk ke dalam air bersama mereka yang datang apa adanya. Di sana ada orang-orang yang lelah, ada yang mencari pengharapan, ada yang membawa luka dan kerinduan akan pemulihan. Dan justru di tempat itulah, tanpa sorak-sorai, tanpa panggung megah, kasih Bapa dinyatakan. Inilah anakku yang kukasihi. Yesaya melanjutkan dengan janji yang menenangkan hati. Buluh yang patah tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Allah tidak menjauh dari yang hampir runtuh. Ia tidak mematikan iman yang sedang redup. Ia menjaga kehidupan yang masih ingin bertahan, pelan dengan kesabaran. Dan mungkin hari ini kita sedang berada di titik itu, merasa rapuh, merasa lelah,
merasa nyala iman tidak sekuat dulu. Kabar baiknya, justru di sanalah Tuhan hadir. Yesaya menutup dengan panggilan, "Aku telah memanggil engkau untuk membuka mata dan membebaskan." Pembaptisan bukan hanya peristiwa Yesus, itu juga panggilan hidup kita. Dipanggil menjadi terang, bukan dengan suara yang keras, tetapi melalui kehadiran yang menenangkan. Terang yang tidak menyilaukan, tetapi memberi arah. Terang yang tidak menghakimi, tetapi menguatkan. Jadi perikop ini berbicara tentang Allah yang memilih kelembutan sebagai jalan keselamatan. Tentang Yesus yang masuk ke tengah kerapuhan manusia. Dan tentang kita yang diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak menunggu kita kuat. Allah memegang kita bahkan ketika langkah goyah. Dan dari pengalaman itu kita diutus menjadi kehadiran yang menguatkan sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak menjauh saat hidup kami terasa rapuh. Peganglah kami ketika iman melemah dan hati mulai lelah. Perbarui kami melalui rahmat baptisan, agar hidup kami menjadi terang yang menenangkan bagi siapapun yang kami jumpai. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika kamu merasakan Yesus hadir dan menyentuh hatimu hari ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.